Mulai ya. Jadi tema kali ini terkait dengan desain penelitian eksperimental. Ya, mungkin Bu Hening sudah saya lihat di Eldiru, Bu Hening sudah pertemuan kelima eh, yang non eksperimental sepertinya ya. Saya eksperimental ini penelitian eksperimen ya, doing something, mengerjakan sesuatu di ya, umumnya di lab. Nah, farmasi kemarin juga berangkat sejarahnya ya berangkatnya dari lab kan ya. Kemudian berkembang sehingga sekarang penelitiannya macam-macam ya. Baik. Jadi caranya penelitian eksperimental, jenis-jenisnya. eh saya mencoba ininya adalah ini terkait dengan teori ya, tapi yang gini, yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penelitian dengan baik, sistematis, hasilnya sesuai dengan harapan, dan sedemikian rupa sehingga datanya juga bagus. Nah, saya terkait dengan itu jadi gini, terkait dengan yaitu penelitian desain sedemikian rupa ya harapannya tadi eh, semuanya berjalan sesuai rencana, hasilnya juga sesuai harapan sehingga ketika datanya itu bagus, ya itu bisa dipublikasikan. Sehingga ini kalau kita penelitian dengan baik, semuanya baik, sesuai dengan desainnya, hasilnya juga bagus, datanya kan tidak ada yang di istilahnya kalau publikasi nggak ada yang difalsifikasi ya, tapi jadi memang ini ya. Kemudian terkait dengan kelebihan kelemahan studi desain eksperimental, kemudian nah ini harapannya nanti actionnya adalah kalau yang risetnya eksperimental bisa membuat proposal penelitian eksperimen ya di yang diinikan di lab ya. Baik, jadi penelitian dengan intervensi langsung oleh peneliti yaitu eksperimental ya. Jadi ya ini kalau kemudian tidak kita penelitinya tidak terjun langsung, jadi kita nggak akan dapat data. Ketika kita nggak akan dapat data, ya kita kalau S2 ya kita tidak akan lulus dan eh, saat ini semakin ke sini jadi gini lah ya ini agak dikaitkan dengan filsafat ilmu dengan terkait dengan etika sebisa mungkin kita melakukan sesuatu sesuai dengan kewajaran normal nurani dan tentu saja demikian rupa ya supaya apa ketika semuanya itu berjalan natural berjalan baik ya jujur integritas yang bagus itu akan long life lah akan sustain akan bertahan lama tapi kalau kemudian kita maunya kompas instan itu riskan gitu ya untuk apapun itu ya. Sehingga kita sudah diajarkan di farmasi juga ya bagaimana ketika kita praktikum ya harus turun kan penelitian ya, terlebih ini penelitian eksperimental kalau tidak dikerjakan ya nggak akan mendapat data dan eh, ya agak ini juga kalau misalkan kemudian kita membayar orang untuk mengerjakan penelitian kita karena belum tentu orang itu paham dengan apa yang kita inginkan jadi ini eksperimental intervensi langsung oleh peneliti atau kalau misalkan peneliti nggak ini ya sebenarnya dengan ini jadi kalau makanya kalau saya pernah cerita kalau kayak di luar ya itu profesor itu emang benar-benar profesor riset ya dia punya grup riset dia punya mahasiswa S3 S2 S1 dan hierarkinya itu emang kelihatan sekali dan intas di sana meskipun dia jadi penelitiannya payung profesor itu meskipun profesornya jarang di lab tapi dia mantau terus. Nah, jadi intervensinya langsung, tidak bukan ini. Jadi misalkan mahasiswa S1, mahasiswa S2, S3-nya pas risetnya ada masalah, ya profesornya siap dengan solusi penyelesaian masalahnya. Kemudian pengertian berikutnya adalah melibatkan kontrol variabel dan randomisasi. Ada yang pengendalian variabel-variabel variabel itu bisa juga dibilang kalau bahasa Indonesia dulu saya nggak ingat istilahnya ada peubah sesuatu yang dirubah ya peubah macam-macam nanti dan randomisasi di random ya, ya diacak eksperimental kemudian penelitian eksperimental digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat contoh ada uji klinik
ada uji preklinik, ada intervensi farmasi klinik. Ya, eh, ya ini farmasi ya. Kalau formulasi gimana Pak? Formulasi eksperimental. Formulasi bisa masuk ke preklinik kan? Tuh, karena bagian dari pendahuluan riset hulu ketika obat itu sebelum diujikan efektivitasnya. Kalau preklinik ya berarti terhadap makhluk hidup spesies yang mencit, tikus ya. Kalau uji klinik kan pada manusia. Eh, Ciri-ciri penelitian eksperimental ya ada variabel independen. Variabel independen berarti variabel yang bebas ya. Ya, jadi variabel independen independen itu kan bebas merdeka. Ini sesuatu yang kalau di sini istilahnya dimanipulasi atau ini yang diubah-ubah ya, atau ini yang direkayasa ya. Ini yang diotak-atik ya. Ini mungkin perlu ya, dengan manipulasi ya. Ini yang divariasikan mungkin, yang dimodifikasi atau divariasikan. Ya, variabel independen ya. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat. Ini yang diukur. Jadi oke saya langsung bisa karena penelitian-penelitian saya eksperimental semua ya. Baik saya kalau S3 saya sih malah nggak ini. Nah, ini kan ke salah satu penelitian oh ini biar ini penelitian S2 biologi saya bio. Oh, ternyata dia nih ini yang tesis S2 di Fakultas Biologi ya S2 Biologi ya saya pernah ngomong di sana di biar ini bahwa saat ini ya mungkin mungkin katakanlah saya nggak tahu nih bapak-bapak ibu-ibu mas mbak-mbak yang ada di sini itu angkatan berapa saja. Jadi saat ini tidak mungkin sekian lalu bahwa riset-riset di biologi, MIPA, kimia, fisika ya itu sekarang banyak yang juga ke arah-arahnya ada uji efektivitas ya. Ke health, ke kesehatan, ke obat-obatan. Ya. Betul ini punya Mbak Vira dulu. Jadi ya, oleh yang itu, yang farmasi ada variabel-variabelnya. Ini biologi ya. Oh ini ya. Kalau farmasi dibikin tabel-tabel. Kalau ini variabel yang digunakan benar ada variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Variabel bebasnya dalam penelitiannya Mbak Vira ini adalah nanogel ekstrak jamur Ganoderma lucidum dan ekstrak jamur Ganoderma eh, nanogel ekstrak jamur dan ekstrak jamur Ganoderma lucidum. Ini variabel bebasnya. Jadi yang tadi yang dimodifikasi, yang divariasikan adalah konsentrasi atau jumlah nanogel dan nanogel yang digunakan. Sementara variabel terikatnya ya adalah perubahan kadar IgE imunoglobulin E, NF alfa, ilan beta, dan eosinofil darah tikus. Nah, jadi variabel terikat adalah yang diukur tadi ya di sini ini. Yang diukur variabel dependen oke bingung tak tulis ini variabel independen atau bebas sementara variabel dependen atau terikat nah ini kemudian ada kelompok kontrol pembanding tanpa perlakuan ya.
Jadi misalkan di kelompoknya Mbak Vira ini, di kelompoknya ini ada kontrol di sini dia menggunakan kontrol sehat, berarti dia tanpa perlakuan. Jadi dia hewannya dia tidak diberi perlakuan apa-apa. Ya, dia hanya diberi makan saja, makan minum, makan kontrol sehat. Sebagai pembanding sini ya, pembanding ya, pembanding tanpa perlakuan. Juga di sini dia Mbak Mbak Vira waktu itu juga menggunakan kontrol negatif. Jadi kontrol negatifnya ini, jadi dia diinduksi di sini menggunakan CFA untuk terjadi inflamasi. Ada juga kontrol positif, ya. Jadi setelah diinduksi CFA, dia kemudian diberikan sediaan antiinflamasi. Nah, itu kontrol tadi ya. Kemudian randomisasi distribusi subjek secara acak. Jadi di sini kalau di dalam penelitiannya Mbak Vira ini apa yang dirandomisasi? Yang dirandomisasi di sini adalah di sini Mbak Vira menggunakan tikus. Ya. Nah, tikusnya kan di random tuh. Jadi misalkan satu kelompok, nah ini hitung-hitungan tikusnya minimal menggunakan 4. Seingat saya waktu itu Mbak Vira menggunakan 5 kalau salah. Ya, 5. Jadi minimal tikus yang digunakan berdasarkan rumus Federer adalah minimal 4. Ini minimal. Tapi umumnya di dalam penelitian dilebihkan. Kenapa dilebihkan? Mengantisipasi kalau kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan atau tikusnya tidak sehat atau mati. Ya, sehingga harus ditambahkan. Kalau misalkan hanya pas 4, ternyata tikusnya mati 2, tinggal 2 kan nanti nggak bisa dapat data. Kalau saya pribadi seringnya kita tambahkan tidak hanya satu tapi 2 ya, sehingga 6. Nah, 6 kali 6 36 tikusnya. Ya, karena ya kan gini, semakin ini minimal ya, minimal ya. Karena semakin banyak eh, sampel kan hasilnya semakin bagus harusnya. Itu ya. Jadi yang dirandomisasi di sini adalah distribusi subjek secara acak. Tadi tikus-tikusnya. Jadi, kan susah juga tikusnya kalau misalkan ini, apalagi tikus ya, ya kecuali manusia ya. Manusia ada ke manusia misalkan uji klinis atau ya uji klinis, uji ketersediaan hayat, uji bioavailabilitas bioekivalensi, ada namanya. Dan dia bisa dipanggil juga manusia. Kalau tikus gimana? Sehingga tikus random acak biasanya dikasih penomoran tapi ya penomoran untuk penomoran atau tanda itu adalah untuk pengambilan datanya supaya konsisten. Tetapi nomor satu apa, nomor dua apa, ya random. Itu randomisasinya. Ya. Kemudian replikasi, ya, pengulangan untuk validitas. Ya. Pengulangan ya untuk meyakinkan validitas. Jadi supaya hasil eksperimennya itu valid, valid itu sah ya. Jadi siapapun yang melakukan itu hasilnya valid ya sah. Eh, dari mana kita bisa mengatakan hasil itu valid ya? Ya dari hasilnya nanti hasilnya dicek ya. Datanya gimana perolehannya, akurasi, repetisi, reliabilitasnya, produksibilitasnya ya. Biasanya ya ya kalau misalkan kalau di hewan ya ya dengan jumlah ya. Kalau tadi randomisasi ya kita beli 35 misalkan jadi misalkan diambil 5 kalian berarti 30 tikus, randomnya kan dia masukin aja ke masing-masing kandang itu randomnya. Tapi replikasinya apa? Replikasinya ya dengan kalau tikus ya dengan perhitungan Federer ini ya sehingga nanti didapatkan data ya valid apa enggak datanya karena gini kalau misalnya katakanlah hanya sekali sekali ya ya atau misalkan di sini tikus hanya satu ya kan nggak bisa dijadikan valid ya ketika misalkan hasilnya jelek pasti akan minta diulang kalau misalkan satu ketika hasilnya bagus bisa jadi kebetulan ya. Bisa jadi itu adalah yang memang yang terbaik satu sehingga kemudian diulang sehingga di sini biasanya kalau kita dalam konteks validasi ya kalau eh,
apa paradigma lama biasanya untuk mengetahui validitas sesuatu kita running menggunakan tiga replikasi. Ya, ketika tiga replikasi hasilnya sama semua, akurat semua, reliable, reproducible, itu kita katakan valid. Tetapi ketika sekarang paradigma sekarang terkait dengan validitas, terkait dengan mutu, lebih banyak lebih bagus. Jadi not only from three replikasi, tidak hanya dari tiga kali pengulangan. Nah, itu dari eksperimental eksperimental selalu ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada banyak kelompok kontrol. Ya kalau dalam formulasi kelompok kontrolnya apa? F0. Ya, formula nol, formula yang tanpa zat aktif, tanpa bahan aktif. Kalau formulasi randomisasinya apa? Ya dengan bikin formula-formula yang berbeda-beda ya. Dengan variabel bebasnya yang tadi yang divariasikan. Replikasinya kalau dalam formulasi pengukurannya, kalau dalam kimia pengukurannya. Misalkan dalam formulasi kita mau menentukan berapa banyak obat yang ada di dalam eh, nanopartikel yang kita buat ya. Sebisa mungkin kita pengukurannya tiga kali pengukuran. Kalau dalam kimia, misalkan kita pengen tahu berapa kadar senyawa kimia di dalam sampel tertentu, ya, minimal eh, harus direplikasi. Ini kurang lebih gambaran ya. Saya lebih ininya ya kalau di punya Mbak Vira ada nggak ya? Kalau di kalau di Fikes ya ini saya ambilkan karena yang S2 ya. Eh, Kalau di Fikes farmasi ada kerangka konsep, ada kerangka empiris, ada diagram kerjanya. Oh, nggak ada di sini. Jadi ini biasanya ada skema kerja. Nah ini kurang lebih gambaran ketika kita apa ada randomisasi. Nah, randomisasi misalkan tadi ya kita hitung kita mau pakai tikus berapa, tikus 40. 40 kan nggak mungkin dalam satu kandang ya. Dan bagi beberapa kandang. Berdasarkan kandangnya berdasarkan apa? Berdasarkan grup eksperimentalnya, kelompok eksperimentalnya, perlakuannya. Kita mau ada berapa perlakuan? Ya, berdasarkan kelompok perlakuan 1, 2, 3, 4. Ya. Terus diamatin. Nah, ini diamatin apa dulu? Nah, ini kalau dari sini bisa diamatin langsung macam-macam. Bisa berat badannya, bisa tergantung dari apa tujuan penelitian kita. Dan imunisasi treatmentnya gimana tadi? Ada yang tanpa diberi apa-apa aja, kontrol sehat, ada kemudian diinduksi kontrol negatif, kemudian setelah diinduksi diberikan treatment-treatment tertentu, senyawa-senyawa, sampel, formula atau bahan yang kita ingin tahu efektivitasnya, ingin tahu potensinya, ingin tahu baik apa tidaknya formula obat tersebut. Terus diamati, dapatlah observasi, dapatlah data dan ditulis. Ini jenis-jenis desain eksperimental ya. eh, Secara umum ada tiga ya. eh jadi yang pertama true experimental design, desain eksperimental yang true yang sebenarnya. Contoh ada uji klinis fase 3 obat anti hipertensi. Ya, jadi eh, eksperimental yang sebenarnya ya. Jadi ada populasi manusia, ada obat yang mau diujikan. Ya. Ini eh, secara umum drug experimental design ini ada tiga, randomized and control trial. Jadi percobaan yang dikendalikan secara terkontrol, sorry, percobaan yang eh, yang terkendali dan dirandomisasi. Ya. Kemudian jadi dia benar-benar dikontrol all all-nya ya dan di random. Nah, di random tapi dikontrol. Ya. Kemudian yang berikutnya ada post-test only control group design. Jadi dia desain kelompok eh, kontrol yang hanya post-testnya saja. Nanti gini, kemudian ada juga pretest, post-test, control group design. Jadi desain kelompok kontrol pretest dan post-test. Ya.
Kapan kita menggunakan post test? Kapan kita menggunakan true eksperimental yang post test only control group design, yang pre-test post test control group design? Ya ini tergantung dari tujuan penelitian kita kemarin. Nah, dari true experimental design ini yang paling banyak ya digunakan dalam penelitian desain eksperimentalnya adalah yang randomized control trial. Jadi percobaan dikendalikan dan ini secara random. Nah, gitu. Kemudian ada quasi experimental design, desain eksperimental quasi. Quasi itu eh, ya not true, ya true true. Contoh evaluasi intervensi edukasi pasien di apotek. Ini bisa non randomized control group, kelompok kontrol yang tidak dirandomisasi, ada juga desain eh, mengikuti serial waktu. Ya, jadi ini misalkan kita pengen tahu, ya ini kan ya, pengen tahu bagaimana eh, atau ada nggak pengaruh intervensi edukasi pasien di apotek, ya, dievaluasi. Jadi eksperimental. Ya. Kemudian ada juga pre-eksperimental design. Contoh studi awal efek ekstrak tanaman terhadap bakteri. Ini pre-eksperimental design. Ya. Jadi ini yang mungkin banyak dilakukan oleh mahasiswa ya, ketika ingin menguji efek ekstrak tanaman tertentu, potensinya bagaimana. Ini ada one shot case study, studi kasus one shot sekali sekali perlakuan, sekali ini. Ada juga one group pretest post test. Ada satu kelompok dan ada pretest post test. Pretest biasanya sebelum perlakuan seperti apa dan setelah perlakuan seperti apa. Jenis desain eksperimental ciri utama tanpa kontrol penuh, ya. Contoh one shot case tadi, ya, tanpa kontrol penuh, ya. Kemudian true eksperimental, randomisasi dan kontrol penuh. Nah, ini contohnya randomisasi kontrol trial. Kuasi eksperimental tanpa randomisasi, ya. Contohnya non equivalent control group. Nah, itu. Gini, eh supaya kita tidak terjebak karena gini, ini jenis desain eksperimental ini kan katakanlah penamaan-penamaannya ya. Penama ini yang pengen saya ini kan adalah kemudian kita jangan sampai terjebak dengan ini penelitian kita apa, ini nanti kita apa ya. Karena gini, yang substansi yang penting dari penelitian itu adalah ya yang latar belakang masalahnya kita apa. Setelah kita latar belakang masalahnya apa, kemudian tujuan masalah kita bagaimana. Sorry, latar belakang masalah, dan kita sepakati perumusan masalahnya bagaimana. Kemudian perumusan masalah kemana? Tujuan. Nah, tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ya kemarin kita ini kan tujuan pustaka, kita perlu banyak belajar, banyak baca-baca, supaya apa? Supaya kita bisa menjawab tujuan penelitian itu dan dibingkai dengan metode. Nah, nah, terkait dengan metode, nah, ya ini desain penelitian. Cuman maksud yang penting adalah kemudian kita jangan dipusingkan dengan sibukan penelitian saya ini kategori apa, gitu kan ya. Karena sejatinya ini kan bisa dibilang jenis desain eksperimental. Ini kan eh, ya kalau misalkan yang sini randomized control trial uji klinis. Wah, kalau ini yang benar-benar harus kita desain sedemikian rupa ya supaya tidak coba-coba, katakan tidak trial and error. Ya, sehingga randomized trial control trial. Jadi percobaan yang dikendalikan meskipun dia random. Ya, kenapa? Ya, ini umumnya contohnya kan uji klinis. Ini kan kaitannya dengan manusia. Kalau kita trial and error ngeri karena mencakup dengan nyawa manusia. Sehingga ketika kita punya ide tadi, kita rumuskan masalahnya, kita ini kan ya, ya kemudian kita metodenya sebaik mungkin, sesistematis mungkin. Ya. Karena kalau ini kan sekali lagi ini klasterisasi penamaan karena bisa jadi ya makanya gini, mungkin awalnya dulu ketika di sini awal kali muncul adalah randomized control trial. Tapi kan kemudian berkembang ilmu.
wah kalau dikendalikan semua berat ini, gitu kan ya. Karena sejatinya tidak perlu semuanya dikendalikan. Randomisasi iya, tapi nggak perlu semua dikendalikan sehingga muncul oke yang kita kendalikan, yang kita kontrol, yang hasil post testnya saja yang berikutnya. Jadi gitu. Jadi karena kan saya pernah ini kan salah satu masalah di kita akademisi mahasiswa kita seringkali terjebak atau merasa ada barrier ketika ada istilah-istilah yang kemudian membuat kepala ini kemana ya ini kan ya. Padahal secara ini adalah kontennya apa gitu. Kita punya ide kita tulis ya, sambil ini kita kembangkan gitu. Ya, kalau kemudian ternyata oh ternyata setelah jalan desain eksperimen saya kategori ini so what. Nah, yang penting kan apa? Perumusan perumusan tujuan kita terjawab dan kita mendapatkan kesimpulan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kan bagus ya. Ya, itu. Ya, Dok. Ya, ya, karena eh, kalau kemudian kita terjebak di istilah-istilah klaster seperti ini, karena bisa jadi seperti kemarin ketika eh, kita mengembangkan riset kita ini mau yang general dulu atau eh, spesifik dulu, oh general ke spesifik atau spesifik ke general. Ini dalam misalkan dalam riset yang panjang, sangat besar kemungkinan nanti bisa random. Kadang-kadang kita general dulu ke spesifik, kadang-kadang kita spesifik ke general, seperti itu. Ya. Terus experimental design, contohnya randomized control trial. Nah, ini gold standar ya, karena emang ya ini ya. Jadi dia gold standar kenapa? Karena percobaannya dirandomisasi dan dikontrol semuanya. Kelebihannya apa? Tingkat validitasnya tinggi. Kenapa? Meskipun kelompok variabelnya dirandomisasi, tapi semuanya dikontrol, dikendalikan. Nah, ada kekurangannya apa? Mahal, butuh waktu lama, dan keterbatasan etika. Nanti ada slide tersendiri tentang etika, ya, etika dalam penelitian, terutama penelitian eksperimental. Sekali lagi yang eksperimental adalah tadi peneliti intervensi langsung, ya, ya. Bisa tadi kan bisa eksperimental di lab basah, bisa juga eksperimental yang tidak di lab basah. Ya. Kuasi eksperimental penuh tidak ada randomisasi penuh, ya, sehingga secara validitasnya kurang jika dibandingkan dengan RCT. Lebih mudah dilakukan setting nyata, klinik, masyarakat. Contoh, eh, non-equivalent control group design. Desain kelompok kontrol yang non-equivalent yang tidak setara. Kelebihan, lebih aplikatif, ya kan misalkan kita mau mau ingin tahu ya bagaimana evaluasi nah, penggunaan obat di rumah sakit, di apotek tertentu ya aplikatif kan. Misalkan kita mau di apotek, oh, kita mau ngadakan riset di apotek saya ini pasien paling banyak apa ya? Kemudian dari pasien yang paling banyak itu obat yang banyak digunakan apa ya? Ini lebih aplikatif. Nah, kekurangannya apa? Katanya di sini risiko biasa lebih tinggi. Kenapa? Bisa jadi ya. Jadi makanya dia spesifik aplikatif karena bisa jadi ya, tadi hasil tekan di apotek A masalahnya begitu, obatnya begitu, jadi di apotek lain nggak begitu. Bahkan termasuk kayak di Banyumas. Ya, kita mau lebih besar ke Banyumas. Ya. Bisa jadi nanti mungkin sebarannya ya, tapi aplikatif, tapi kemudian sebarannya jadi bisa sangat beragam. Bereksperimental design nah, sangat sederhana, sering dipakai penelitian awal. Ini mungkin yang sejak sekian tahun lalu penelitian herbal, nah, banyak sekali. Uji eh, antioksidan, ekstrak bla 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 bla. Ini contoh one shot tadi, one cost, one shot case tadi. Kelebihan mudah, murah, kekurangannya validitasnya rendah. Ya, ya, kan banyak sejak sekian tahun lalu banyak penelitian mahasiswa itu tentang potensi herbal untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Tapi
realitanya ya sampai sekarang ya ternyata belum banyak obat-obatan di Indonesia yang kemudian bisa menjadi fitofarmaka atau secara grade, secara standar dia naik kelas. Ya, karena ya ini terkait dengan sustainability, kontinuitas dari penelitian yang belum belum itu ya, belum inline, belum sejalan. Contoh menurut farmasi ya ada uji efek ekstrak tanaman terhadap hewan, coba uji preklinik, uji efektivitas intervensi edukasi obat pada pasien klinik. Nah, kemudian ada evaluasi sistem distribusi obat di rumah sakit banyak ya, tema ini. Dan eh, semakin kita ini yang ini kok ketika kita bandingkan dengan kondisi riset di luar negeri ya. Jadi di luar negeri eh, di luar negeri itu kan bisa spesifik, bisa fokus ya. Karena saya kan kayak saya dulu ya S3 saya tentang bagaimana targeted ke penyakit liver ya. Nah itu karena memang pembimbing saya, supervisor saya memang concern di sana. Dan, ya. Kemudian ada temen yuk sana bisa concern tapi menurut saya di sini saya lab eksperimental dengan benar lab bahasa sehingga banyak 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 challenge lah, banyak keterbatasan, banyak tantangan. Sehingga saya belum bisa spesifik ke ini. Tapi ada kolega saya ya, sama-sama di Belanda dan menurut saya dia sekarang mulai jadi profesor si Pak Ivan Sura Pradipta di Unpad ya. Dia S3-nya tentang penyakit TB ya. Eh, di sini lanjut dan profesornya dia ini dengan penyakit TB juga. Jadi terus berkelanjutan. Eh, Kemudian terkait dengan tadi eksperimental ya ada ini ya validitas dan reliabilitas dalam penelitian eksperimental. Ya. Ada validitas internal, validitas internal. Ya. Seberapa jauh hasil dipengaruhi variabel bebas? Ya, tanyaannya terkait dengan validitasnya. Seberapa jauh hasilnya dipengaruhi variabel bebas? Kemudian apakah perubahan-perubahan perubahan-perubahan ya yang terjadi itu disebabkan oleh perlakuan ini internal. Kemudian eksternal, apakah hasilnya dapat digeneralisasi? Apakah hasilnya dapat sejauh mana hasil dapat digeneralisasi? Apakah hasilnya dapat generalisasi? Eksternal. Kalau internal misalkan gini, internal. Eh, Contoh misalkan katakanlah ya sekarang banyak eksperimen herbal gitu kan ya. Tadi yang simpel. Uji efektivitas anti diabetes ekstrak apa terhadap tikus yang diinduksi streptokosin. Kualitas internal ya oh ternyata dengan desain ini hasilnya oke. Ya, perubahan treatment intervensi yang di ini kan berlakuan belokannya oke berimbas pada perubahan. Tapi kemudian ketika tanya lagi, ya, apakah benar bisa digeneralisasi? Apakah iya ekstrak itu memang ini? Nah, sehingga perlu divalidasi eksternalnya. Kemudian faktor yang mengancam, faktor yang ya yang mengancam atau yang bisa mempengaruhi terkait dengan validitas stabilitas adalah ada bias seleksi, maturasi kedewasaan, mortalitas, bahkan eh, ada hal yang terkait dengan kematian dan instrumentasi. Contoh tadi mengenai bias ya, kita menggunakan kan hewan tikus ya. Nah, supaya dia tidak bias, kita bikinkan kriteria seleksi tikusnya jenis apa, berat badannya tikusnya jenis apa, jantan atau betina,
beratnya seperti apa. Itu maturasi. Ya, usia berapa, mortalitas. Ya, kita pilih yang sehat-sehat tentunya kan. Kemudian instrumentasi alat digunakan. Ini reliabilitas terkait dengan konsentrasi hasilnya jika diulang. Nah, nanti reliabilitas tadi nyambung dengan validitas. Ya, valid ketika reliable, ya, konsisten. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan terkait dengan desain penelitian eksperimental. Kelebihannya menentukan hubungan sebab akibat. Sebab akibatnya apa? Misalkan tadi misalkan punyanya siapa? Punyanya Mbak Vira ini ya. Ya, ya. Sebabnya apa? Ya, kita berikan nanogel ekstrak jamur lisi. Akibatnya ya, tikus yang diberi induksi CFA complete fringe adjuvan itu inflamasinya bisa tereduksi, bisa terkurangi. Nah, jadi sebab akibat. Ya. Kontrol yang kuat terhadap variabel luar. Ya. Jadi kita kendalikan semuanya. Ya. Kontrol, dikontrol. Terus kemudian bukti ilmiah paling kuat. Karena apa? Langsung kan data data primer dan langsung diintervensi oleh oleh peneliti langsung. Kemudian kelemahannya apa? Biasanya ya butuh uang, butuh butuh dana. Ya. Terlebih misalkan riset saya sekarang banyak misalkan menggunakan sel-sel lain, oh, ternyata luar biasa harganya. Ya. Dan kemudian biaya lumayan ya, penelitian relatif kalau biaya relatif. Terus waktu besar, jadi waktunya adalah butuh waktu. Ya, makanya ya kalau penelitian eksperimental nggak bisa sehari dua hari kan. Misalkan tadi kita pengen tahu aktivitasnya diabetes ekstrak apa terhadap tikus yang diinduksi apa. Waktu yang dibutuhkan, kita nyiapin ekstraknya, kita nyiapin hewannya. Hewannya pun begitu datang nggak boleh langsung di treatment, harus diadaptasikan, diaklimatisasikan kurang lebih 5 sampai 7 hari. Kemudian kita intervensi, kita beri treatment. Nah, treatmentnya tergantung dari desain kita mau, misalkan kalau anti diabetes ya kan berarti harus induksi strategi dosin berapa lama sampai kemudian dirasa hewannya mengalami kondisi diabetes. Nah, baru diberikan intervensi. Jadi relatif waktunya dibandingkan dengan mungkin katakanlah kalau risetnya adalah non eksperimen misalkan penulisan pustaka literatur review ya, risetnya meta analisis ya. Itu kan dalam artian gini, kalau hal yang tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup ya itu kan kita bisa kerjakan anytime ya karena apa? Kita tidak tidak care atau tidak concern terkait dengan kehidupan subjek penelitian kita. Tapi kalau subjek penelitian kita ada hubungan dengan makhluk hidup, kita nggak bisa serta merta. Ya, sehingga butuh ini. Di sini saya tuliskan tantangannya adalah etika. Habis ini kita akan terkait dengan etika penelitian. Nah, kemudian apa? Kelemahan relatif sangat sulit diterapkan pada semua populasi. Jadi makanya kan kalau kita mau terkait dengan obat-obatan bertahap tuh dari hewan yang misalkan kita ingin tahu efektivitas sesuatu, efektivitas obat herbal atau formula apa dari hewan yang paling kecil, agak besar, kemudian sampai terakhir di manusia. Nah, etika ini, ah, jadi saat ini terkait dengan penelitian eksperimental, terutama ya eksperimental yang kaitannya dengan ada hubungannya dengan makhluk hidup, dengan kehidupan. Ini sekarang ya memang demikian ya, ya, eh, ya harus diperhatikan dengan etikanya. Ya. Kenapa? Dia punya kehidupan. Ya. Kalau kemudian kehidupannya itu kita ganggu, bahkan sampai mati, itu bisa ya bisa dibilang, bisa dianggap penelitian kita tidak beretika.
Bahkan ya mungkin mas mbaknya mungkin yaitu eh, sekian waktu lalu ya sampai saya pun sama beberapa waktu lalu kepikirannya terkait dengan etika penelitian eksperimental dengan makhluk hidup itu ketika kita hanya sampai mau menggunakan hewan coba misalkan mencit ya, nyamuk ya. Itu kan hewan katakanlah untuk hewan percobaan in vivo yang relatif kecil ya itu harus pakai ada persetujuan etiknya atau ethical approval ya. Yang ini diawasi oleh komite etik. Bahkan eh, sekarang sejak ketika kemudian saya banyak riset dengan teman-teman dokter, gitu ya, bahkan penelitian yang menggunakan mikroba, misalkan kita mau menguji efek ekstrak apa terhadap bakteri apa, itu harus menggunakan persetujuan informasi dan consent, harus menggunakan ethical approval. Ya, walaupun memang kenyataannya ketika kita mengajukan ethical approval persetujuan etik untuk sampel mikrobiologi level proses verifikasi, proses peer review-nya, proses penilaiannya tidak sekompleks ketika kita mengajukan hewan percobaannya adalah mencit atau tikus. Jadi berjenjang. Semakin besar hewannya, proses penilaiannya, penilaian terkait dengan etikanya semakin kompleks. Tapi apapun itu ketika kita menggunakan sampel makhluk hidup, sekarang-sekarang ini harus menggunakan persetujuan informasi. Terlebih ini kepada manusia sangat strict. Ya, harus apapun itu. Jadi misalkan mbak-mbak masnya mau riset terkait dengan bahkan misalkan wawancara ya dengan orang harus ada ethical approval-nya ya. Karena nggak boleh misalkan katakanlah ternyata orang itu nggak mau kita jadikan responden terus kita paksa itu nggak boleh ya. Harus ada ethical approval-nya. Oh. Kemudian ketika ada penelitian eksperimental, berikutnya risiko minimal bagi subjek harus diperhatikan. Transparansi harus transparan kebutuhan ilmiah. Ya, jadi pengawasan oleh komite etik. Nah, komite etik ini sekarang hampir di semua kampus, ya, hampir di semua kampus, hampir di semua lembaga riset memiliki komite etik. Tujuannya apa? Untuk menjaga etika penelitian. Kalau di sini konteksnya ada etika penelitian eksperimental. Kenapa semuanya? Karena di penelitinya terjun langsung pengambilan data. Jadi misalkan kita ngambil data di apotek, di rumah sakit, dan itu kita hubungannya juga ada manusia di sana. Dan misalkan kita ke apotek, permisi ke yang punya, bukan yang punya apoteker penanggung jawabnya, nah, kita harus ada inform consent. Ini harus diajukan dan ada eh, ada borang-borang yang harus diisi terkait ketika kita mengajukan ethical approval untuk etika penelitian. Oke, kemudian ini jadi desain eksperimental itu pendekatan utama untuk uji hipotesis sebab akibat. Pemilihan desain harus sesuai dengan tujuan, tadi tujuan penelitian, sumber daya yang kita punya, dan etika. Ya. Tujuan penelitian tadi kita masalahnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Sumber daya kita sumber dayanya apa? Harus ini kan. Ya, contoh misalkan gini, eh kalau tujuan penelitian jelas ya, kita mau apa ya sumber daya. Jadi misalkan kita mau eh contoh itu mau menguji tadi misalkan Mbak Vira itu nanogel ini. Ternyata misalkan makanya saya juga nanya ke yang sains itu kan memungkinkan nggak riset di sana gitu ya. Karena terkait dengan sumber daya. Kalau misalkan tadi kayak Mbak Vira dia mau menguji anti inflamasi nanogel jamur itu ya. Ternyata di Fakultas Biologi waktu itu belum belum ada lab hewan. Sehingga apa ya kita sumber dayanya lab hewan waktu itu Mbak Vira ini pakai Fakultas Kedokteran Unsur. Nah, kayak gitu harus perhatikan sebenarnya etikanya ya. Etika tadi sudah disebutkan
kami sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita riset desain eksperimen eh, menggunakan subjek-subjek yang punya kehidupan harus diajukan ethical approval. Ya. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan, fisika, kimia nggak perlu, ya, karena bisa dikerjakan anytime. Toh tidak ada kehidupan yang diganggu di sana. Kemudian penting untuk memperhatikan validitas penelitian. Etika, kalau hubungannya dengan makhluk hidup, etika nanti pengaruh ke validitas. Kalau yang bukan hubungannya dengan makhluk hidup, validitasnya apa? Ya valid metode analisisnya valid nggak? Ketika misalkan kita risetnya adalah mengetahui analisis kadar urak di dalam bakso yang ada di Banyumas, ya. Harus divalidasi kan? Metodenya valid apa enggak? Nah ini saya tampilkan, saya sajikan di sini mungkin buat bayangan dan buat bacaan, ya. Ini disertasi S3 saya, ya. Eh ya tadi kemudian saya tampilkan di sini pas mau nyiapin kuliah ini saya coba iseng, awalnya iseng buka Google, saya klik aja research kadang Twente tesis, ya. Ternyata alhamdulillah saya tunjukkan di sini aja, ya. Nah, ini covernya, ya. Ini S3 saya. Ternyata alhamdulillah sudah di-download 1.000, ya sama saya rupanya. Ya kan menurut saya ya alhamdulillah, ya itu. Jadi silakan Mbok bis ini gratis, ya. Jadi kalau misalkan mau download feel free gratis. Oh ini saya tambahkan, nah, 1.000 download, ya. Ini per anu tadi. Begitu, ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan, tanyakan. Terus.